Yang kita ikut dalil dalam kita beragama, ingatin dalil, bukan orang banyak, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan ajengan, bukan imam, bukan. Kepada kitab dan sunnah Nabi, marhaba. Saya mau kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Gimana caranya? Ambil Quran, ambil hadis Nabi. Mungkin saya gila dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat saya yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah jaza. Bagi pemirsa sahabat yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol favoritnya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, seperti biasa, jadi orang-orang Wahabi itu maunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, tidak mau pada yang lain, dan mengajak kepada umat Islam yang lain untuk mengikuti apa yang dilakukannya, ya. Namun ya, tanpa ulama, ya, langsung mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dari mana? Apakah Al-Quran turun dengan sendirinya kepada mereka? Dari mana dia mengetahui Sunnah kalau tanpa ulama? Ayo, dari mana? Kalau bukan dari ulama. Kita tahu Al-Quran dan Sunnah itu karena adanya kitab-kitabnya ulama yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mari kita simak kekonyolan dari ceramah dari Ustadz Salafi Wahabi, yaitu almarhum Engkong Jawas. Mari kita simak videonya. Dalam kita beragama, ingatin dalil, bukan orang banyak, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan ajengan, bukan imam, bukan. Yang kita ikut siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kita ikut. Pasti akan selamat ikut Rasulullah SAW. Mentaati beliau pasti akan selamat. Tapi mentaati banyaknya orang, mentaati tokoh-tokoh tidak akan membawa kepada keselamatan. Itu ingat itu. Mengikuti tokoh-tokoh tidak akan membawa keselamatan. Almarhum Engkong Jawas ini mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu benar, ya, benar. Nah, cuman ya, tanpa ulama, tanpa kiai, tanpa ustadz, kita tahu dari mana Al-Quran dan Sunnah itu. Al-Quran dan Sunnah tidak akan berbunyi sendiri. Al-Quran dan Sunnah itu tidak turun kepada kita. Itu turun kepada nabi, ke sahabat-sahabat, ke tabi'in, kemudian kepada atba'ut tabi'in. Kalau tidak mau kepada ulama, dari mana kita tahu Al-Quran, Kong? Nggak mikir kalian itu, Kong? Ya apa, Kong? Sekarang gimana rasanya di kuburan kalian, Kong? Ya, ini orang-orang Wahabian. Ini begini sebetulnya. Mereka melarang kita mengikuti ulama. Kenapa? Agar kita itu mengikuti pahaman mereka, mengikuti pendapatnya mereka, seperti itu. Sehingga kalau kita tidak mengikuti pendapat mereka, maka kita tidak disebut mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu sebetulnya. Dan ini kita simak penjelasan atau tanggapan dari Buya Yahya tentang mengikuti ajakan Wahabi, mengikuti Al-Quran dan Sunnah tanpa ulama, ya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Mari kita simak videonya. Gimana ya Ustadz? Saya ingin jadi salafi. Kembali kepada kitab dan sunnah Nabi. Marhaba. Saya mau kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Gimana caranya? Ambil Quran, ambil hadis Nabi. Mungkin saya gila dulu, Ustadz. Saya ini pensiun, baru ikra. Suruh kembali kitab dan sunnah Nabi. Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tentunya bagi orang yang punya ilmu. Dan untuk memahami Al-Quran dan hadis pun tidak hanya orang yang tahu bahasa Arab. Gak bisa. Orang Arab ngerti bahasa Arab, tapi tidak bisa dikatakan semuanya ulama. Orang Arab yang ngerti. Di situ ada rambu-rambu, ada aturan, ada ilmu. Jadi makanya dalam bahasa lain ada manhaj.
metodologi, cara untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, ada cara. Sekarang tanyakan kepada orang yang ngaku dirinya salafi, ya Ustadz yang katanya kamu salafi, saya ingin kembali Quran hadis, adalah manhaj yang tertulis, saya mau ikut. Bingung dia, apa ya manhajku? Manhaj itu apa sih? Cara bagaimana saya paham Quran dan hadis Nabi. Kembali bingung dia. Bicara harus pakai kitab usul fikih, harus ulumul Quran, ilmu tafsir. Yang punya ente punya itu bukan. Yang punya adalah Imam Syafi'i mencetuskan ilmu usul fikih, rambu-rambu, undang-undang, aturan, kaidah-kaidah memahami Al-Quran hadis. Maka Imam Syafi'i punya manhaj, metodologi bagaimana orang paham Al-Quran. Ini loh caranya. Imam Syafi'i waktu itu ditanya oleh muridnya, gurunya Ibnul Mahdi, tentang orang-orang ini kok banyak salah memahami Al-Quran, memahami hadis. Ini gimana ya Syafi'i? Kok orang pada nggak bener nih, saya lihat di sana nggak nafsir Quran semaunya sendiri gini-gini. Maka Imam Syafi'i menulis kaidah satu demi satu, kaidah dikirimkan kepada Ibnul Mahdi. Setelah itu kaidah dikumpulkan, ternyata ini kaidah bagaimana memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW, disebut dengan istilah Ar-Risalah. Kitab Risalah adalah kitab usul fikih yang dikumpulkan Imam Syafi'i. Setelah itu madhab Malik juga punya kaidah, cuman belum dibukukan. Setelah itu madhab Malik membukukan juga, madhab Hanifi membukukan, madhab Syafi'i membukukan. Jadi mereka ada rambu-rambu lah. Dengan dawabit rambu-rambu inilah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka untuk menjadi salafi adalah bermadhab. Ini saya madhab Syafi'i, maka saya salafi. Ya kita itu loh yang salafi. Yang nggak mau bermadhab, lo ikut siapa? Coba yang mengatakan tidak mau bermadhab, bagaimana engkau paham tentang am dan khos? Bagaimana engkau paham mutlak muqayyad? Bagaimana engkau paham tentang nasih mansuh? Dari mana kau ambil ilmu itu semuanya? Saya ngintip dari Imam Syafi'i. Ya sudah ngintip, nanti suka ngintip, sudah mengintip ngaku dia paling hebat. Nggak begitu caranya. Kita insyaf, sealim apapun orang madhab Syafi'i seperti Nawawi, insaf aku alim, tapi pun demikian ilmumu ini manhajku, cara memahami fikihku aku ambil dari manhaj Syafi'i. Makanya Imam Nawawi dikatakan beliau adalah Asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Kita ngikuti ulama, guru kita ngikuti gurunya, guru kita ngikuti gurunya, dan seterusnya. Mereka ngikuti Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran hadis Nabi, keluarlah cetusan hukum fikih. Dan Imam Syafi'i punya dhawabit untuk memahami Al-Quran, punya rambu-rambu untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau pengen tahu salafi, ya kita inilah salafi. Loh, tapi kok di situ ada salafi? Pokoknya kalau orang ngaku salafi, ya nggak bermadhab, ya bukan salafi lagi. Madhab itu apanya apa? Ngikuti manhaj memahami Al-Quran hadis. Yang nggak pakai madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, nggak ada manhaj dong. Terus pakai apa? Dia pakai ilmu hebat, kira-kira saja. Gitu, nggak mungkin. Harus bohong kalau udah ikut Imam Syafi'i, bohong kalau udah lewat Imam Malik. Kalau kita kan diajari tawadhu, insyaf. Wong kita intisab kepada guru, guruku siapa? Ini ngikut sampai nyambung. Ini salafi adalah orang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang ada orang mengatakan, kita sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan seperti sholatnya madhab Syafi'i. Ada orang, hebat bener nih orang. Kita sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan sholat seperti madhabnya Syafi'i, bukan seperti sholatnya madhab Malik. Ini kan orang kurang ajar kepada madhab Syafi'i. Soal mengatakan Syafi'i sholatnya tidak seperti sholatnya Rasulullah. Satu. Yang kedua, dia mengatakan aku lebih hebat dari Syafi'i. Orang akhir zaman ngomong begitu. Ini model-model orang akhir zaman, membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan umat menjadi retak. Umat menjadi tidak akur, tidak indah di saat munculnya orang-orang semacam ini. Sehingga dalam kalangan para ulama itu biasa madhab Malik berguru dengan madhab Syafi'i dan seterusnya. Biasa pertukaran guru itu tidak ada masalah. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik pun adalah gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi bukan permusuhan, tapi akhir zaman kita dibikin permusuhan. Nah, ini kerusakan di muka bumi ini adalah orang-orang penyebar fitnah yang sesaat mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, tapi dia jauh daripada manhaj ahli sunnah. Sesaat mengatakan dirinya salafi, tapi tidak tahu salafi model apa. Salafi sesungguhnya adalah kita. Kalau anda bermadhab, maka anda adalah salafi, karena bermadhab adalah mengikuti ulama, dan ulama itu yang punya metodologi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sahabat Hayati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan ini bermanfaat bagi kita bersama, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan
dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.